Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini bareng saya Egi. Beberapa waktu lalu saya mendapatkan sebuah informasi bahwa saat ini Komisi Pemilihan Umum atau KPU tengah giat melakukan sosialisasi di masing-masing wilayah kerjanya berkenaan dengan terbitnya peraturan KPU atau PKPU yang baru nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu serentak tahun 2024. Dari informasi yang saya dapat bahwa pada event penyelenggaraan pemilihan umum kali ini ada sedikit yang berbeda. Tentunya perbedaan yang ke arah yang lebih baik ya daripada penyelenggaraan yang sebelumnya. Yang pertama adalah adanya sebuah sistem aplikasi atau web dalam tahapan rekrutmen bagi calon petugas, baik itu untuk PPK maupun untuk PPS. Jadi teman-teman semua yang ingin mendaftarkan diri itu harus daftar atau registrasi ke aplikasi yang sudah disediakan. Nah, nanti pada sesi yang selanjutnya akan kita coba bahas bagaimana cara daftar dan cara login atau cara registernya. Yang kemudian adalah adanya perubahan atau kenaikan honorarium dari honorarium pada event-event sebelumnya. Hal-hal tersebut akan kita gali lebih dalam. Jadi untuk itu kita langsung aja, nggak usah berlama-lama, kita simak informasinya. Teman-teman semua, informasi pertama itu saya peroleh dari KPU Kabupaten Lebak, di mana KPU Lebak ini mengeluarkan atau mengedarkan sebuah pamflet berisi informasi berikut. Pengumuman akan segera dibuka pendaftaran, baik itu PPK juga PPS pada pemilu tahun 2024. PPK dimaksud adalah panitia pemilihan kecamatan, sementara PPS adalah panitia pemungutan suara. Sistem rekrutmennya dilakukan melalui SIAKBA. Nah, apa itu SIAKBA? Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc. Badan Ad Hoc ini maksudnya adalah PPK dan PPS. Jadi teman-teman yang ingin mendaftarkan diri ini harus masuk lewat portal laman resmi KPU ya, lewat SIAKBA ini. Jadi sistem rekrutmen kalau dulu itu dilakukan secara offline ya, biasanya melalui desa, pemerintah desa ini melakukan wawar atau mengedarkan informasi publik ya kepada seluruh masyarakat di wilayah kerjanya untuk segera mendaftarkan diri ke kecamatan gitu. Nah, untuk kali ini masyarakat semua tidak perlu datang ke kantor sekretariat baik itu ya di desa maupun di kecamatan, jadi cukup mengakses lewat laman resminya saja. Nanti akan kita gali informasinya lebih lanjut. Kemudian informasi selanjutnya saya coba telusuri dari Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Tangerang, di mana KPU Kabupaten Tangerang ini juga mengeluarkan informasi serupa terkait dengan pendaftaran bagi PPK dan PPS. Nah, ini adalah KPU Tangerang Selatan. Dijelaskan bahwa sosialisasi tahapan pemilu tahun 2024 dan pembentukan Badan Ad Hoc PPK atau PPS di Kecamatan Serpong Utara ini tengah giat dilaksanakan oleh KPU Tangerang Selatan. Ini adalah KPU Kabupaten Pandeglang. Dijelaskan bahwa KPU Kabupaten Pandeglang pun giat mengadakan sosialisasi pembentukan Badan Ad Hoc Pemilu tahun 2024. Jadi laman resminya bisa dilihat ya, dan bisa langsung dikunjungi. Menurut media online, salah satu media online yang terbesar di Banten ini diberitakan bahwa KPU Tangerang merekrut tenaga PPK atau PPS untuk pemilu 2024.
Nah, berdasarkan informasi tersebut didapati bahwa Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Tangerang akan melakukan rekrutmen tenaga untuk personil panitia pemilihan kecamatan atau PPK dan panitia pemungutan suara atau PPS untuk menyukseskan pemilu serentak tahun 2024. Sekretaris KPU Kabupaten Tangerang ini mengatakan total personil yang dibutuhkan atau yang akan direkrut sebesar 1.515 orang. Jadi teman-teman yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang ini kasih tahu saudaranya, rekannya bahwa dibutuhkan jumlah tenaga atau relawan ya sebesar atau sebanyak 1.515 orang. Ya, di mana akan ditempatkan pada wilayah kerja di masing-masing PPK ataupun PPS. Barangkali bisa dicatat ini kisi-kisinya bahwa penerimaan akan dilakukan pada akhir tahun 2022. Jadi sekitar di bulan Desember teman-teman bersiap-siap aja dari sekarang ya. Jadi begitu dibuka segala persyaratan itu udah siap untuk diajukan. Nah, dari uraian selanjutnya ini didapati informasi bahwa besaran honorarium yang akan diterima oleh masing-masing personel, baik itu untuk PPK maupun PPS. Bahwa honorarium ketua PPK itu disebutkan adalah 2, juta rupiah. Sementara anggota PPK itu 2,3 juta rupiah. Bagi ketua PPS, nilai honorariumnya adalah 1,5 juta rupiah. Kemudian anggota PPS adalah 1,3 juta rupiah. Kemudian bagi sekretariat PPS, yaitu sekretaris sebesar 1.150.000 rupiah dan anggotanya adalah 1.005.000 rupiah. Sementara ketua KPPS adalah 1,2 juta rupiah, anggotanya adalah 1,1 juta rupiah. Lalu unsur pengamanan ya atau linmas adalah 700.000 rupiah per orang. Gitu. Dijelaskan juga bahwa saat ini KPU Kabupaten Tangerang tengah fokus melakukan proses verifikasi faktual data keanggotaan partai politik. Jadi tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 sudah dilaksanakan. Tahapan awal ini adalah adanya verfak ya, verifikasi faktual data keanggotaan partai politik. Nah, menyusul nanti tahapan-tahapan selanjutnya, termasuk adanya kegiatan rekrutmen ad hoc ya bagi PPK dan PPS. Nah, informasi publik selanjutnya saya dapati dari salah satu media online terbesar juga di wilayah Banten, adalah Radar Banten ya, di mana disebutkan KPU Kabupaten Serang gelar sosialisasi regulasi pembentukan badan ad hoc. Ya, ini senada dengan KPU di wilayah kabupaten kota lain. Nah, ini adalah laman resmi dari KPU Kabupaten Serang yang melalui laman laman di tersurat ya, bisa kita akses. Nah, akan kita temukan informasi kegiatan sosialisasi aplikasi sistem informasi ini sedang gencar dilakukan oleh KPU Kabupaten Serang. Menyusul akan ada rekrutmen bagi PPK dan PPS. Kali ini dari KPU Kota Cilegon. Siap-siap, KPU Kota Cilegon segera buka rekrutmen PPK. Segini nih honornya sekarang. Nah, terkait dengan informasi honorarium itu sudah kita jelaskan ya dari informasi media yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, itu adalah
informasi awal ya terkait dengan giat atau tahapan yang saat ini tengah dilaksanakan oleh KPU di wilayah kabupaten kota yang ada di wilayah Provinsi Banten. Tentunya ini juga dilaksanakan di seluruh Indonesia ya. Juga adanya informasi tentang sosialisasi PKPU nomor 8 tahun 2022. Nah, apa sih bunyinya? Akan kita segera kita bahas pada sesi berikut ini. Ini adalah halaman pertama dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan anggota serta Wakil Wali Kota. Menimbang pada poin B, dijelaskan bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum. Nah, jadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah perubahan atau penyempurnaan dari peraturan yang sebelumnya sudah diterbitkan atau dijalankan. Nah, pada halaman 4 ini nomor 6 disebutkan Badan Ad Hoc adalah anggota dan sekretariat panitia pemilihan kecamatan, anggota dan sekretariat panitia pemungutan suara, kelompok penyelenggara pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri, panitia pemutahiran data pemilih atau petugas pemutahiran data pemilih, selanjutnya panitia pemutahiran data pemilih luar negeri, dan petugas ketertiban tempat pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Panitia pemilihan kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota untuk melaksanakan pemilu dan pemilihan di tingkat kecamatan. Ya, selanjutnya pada nomor 8 disebutkan panitia pemungutan suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilihan di tingkat kelurahan atau desa atau yang disebut dengan nama lain. Nah, inilah adalah pengertiannya. KPPS adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara, kemudian petugas pemutahiran data pemilih disebut juga Pantarlih ya, adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk melakukan pendaftaran dan pemutahiran data pemilih pada tahapan pemilu dan pemilihan. Tugas ketertiban tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut petugas ketertiban TPS atau kita kadang mengenal dengan istilah Linmas ya, adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk menangani ketentraman, ketertiban, dan keamanan di setiap tempat pemungutan suara. Nah, barangkali itu. Nah, pada halaman 5 ini poin 1. Dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan KPU Provinsi dan Kabupaten Kota dibantu oleh Badan Ad Hoc yang terdiri dari PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih. Nah, sudah jelas ya. Penyelenggara pemilu di dalam negeri dan pemilihan sebagaimana dimaksud didukung oleh Sekretariat PPK, Sekretariat PPS, dan petugas ketertiban TPS. Jadi PPK dibantu Sekretariat PPK atau Sekretaris PPK, dan PPS juga punya sekretariat atau punya sekretaris ya, gitu. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas, pada pasal 6 ya dijelaskan, 1 orang ketua merangkap anggota dan 4 orang anggota. Jadi PPK dalam wilayah kerja kecamatan ini
terdiri dari 5 orang, di mana 1 orang ketua yang juga merangkap sebagai anggota dan juga 4 orang anggota. 1 orang ketua merangkap anggota ini maksudnya apa gitu. Jadi setelah setelah terpilih ya, setelah lolos melalui seleksi, kemudian ditetapkan atau dilantik, anggota PPK ini akan berjumlah sebanyak 5 orang. Kemudian 5 orang tersebut mengadakan musyawarah intern untuk menentukan atau menunjuk siapa ketuanya, gitu ya. Ketua dimaksud adalah guna untuk memenuhi kebutuhan administratif, ya. Sementara seorang ketua itu juga tetap memiliki peran atau fungsi sebagai anggota layaknya yang lain. Lalu, nah ini pada bab 3 tata kerja panitia pemungutan suara atau PPS, pasal 14 menjelaskan PPS dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilihan di tingkat kelurahan atau desa. Ya. Pasal 16, anggota PPS sebanyak 3 orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi PPS berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat. Itu artinya siapapun bisa berkesempatan untuk menjadi anggota PPS, ya. Selama memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Nanti syaratnya akan kita bahas juga pada pasal selanjutnya. Di pasal 17, susunan keanggotaan PPS terdiri atas 1 orang ketua merangkap anggota, 2 orang anggota. Jadi PPS ini jumlahnya 3 orang, 1 orang ketua dan 2 orang anggota, di mana 1 orang ketua ex officio atau sekaligus menjabat sebagai anggota. Pada bagian ketiga, tugas, wewenang, dan kewajiban PPS disebutkan ya. Yang pertama, mengumumkan daftar pemilih sementara atau DPS. Ini nanti setelah dilantik, PPS akan melaksanakan tugas-tugas berikut ya. Itu bisa dibaca aja. Nah, pada bab 4 tata kerja kelompok penyelenggara pemungutan suara. Ini KPPS dibentuk untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu dan pemilihan di TPS. Jadi KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara, ini dibentuk untuk, atau tugasnya ini 2, melakukan pemungutan suara dan juga melakukan penghitungan suara. Jadi memungut artinya melaksanakan kegiatan pemilihan, lalu mengadakan kegiatan penghitungan, ya. Ini adalah tugas KPPS. KPPS dibentuk oleh PPS paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara atau pemilihan dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah pemungutan suara pemilu atau pemilihan. KPS supaya memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan tempat pemilihan atau tempat pemungutan serta penghitungan suara, maka setidak-tidaknya diberikan waktu 14 hari atau 2 minggu sebelum hari H. Ini KPPS harus sudah dibentuk oleh PPS, ya. Dan KPPS ini dibubarkan paling lama atau selambatnya tanggal 1 dibubarkan paling lambat 1 bulan ya, 1 bulan setelah hari H. Ini KPPS baru bisa dibubarkan selambat-lambatnya. Tapi kalau sudah tidak ada masalah, itu bisa langsung dibubarkan oleh PPS. Kenapa? Karena PPS lah yang membentuk KPPS.
Selanjutnya pasal 28, anggota KPPS ini jumlahnya 7 orang per TPS. TPS ini memiliki komposisi struktur 7 personil KPPS ya, 1 orang ketua KPPS merangkap anggota dan 6 orang anggota ya, 1 orang ketua dan 6 orang anggota, 7 orang di masing-masing TPS. Nah, tugas-tugasnya apa aja ada di pasal 30. Mengumumkan DPS, mengumumkan DPT di TPS, menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilu, dan seterusnya bisa dibaca ya. Dalam pasal 30 dijelaskan dalam penyelenggaraan pemilu KPPS bertugas sebagai berikut. Ini adalah kewajiban KPPS ya. Yang pertama, mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS atau DPT. Kemudian menyerahkan DPT kepada saksi peserta pemilu yang hadir. Kemudian melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan seterusnya ya. Anggota KPPS ini bertugas membantu melaksanakan tugas anggota ketua KPPS. Anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS. Ya. Nah, pada bab 5 ini dijelaskan syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS ini meliputi yang pertama adalah warga negara Indonesia. Ya. Hanya warga negara Indonesia yang berhak untuk menjadi petugas penyelenggara atau panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara. Kedua, berusia paling rendah 17 tahun. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 45. Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil. Selanjutnya, tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah. Tak sekurang-kurangnya dalam waktu 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan. Selanjutnya, berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS. Lalu mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas, jadi minimal SMA atau sederajat ya, yang bisa mendaftarkan diri untuk menjadi anggota PPK dan PPS. Lalu tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana atau diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Nah, persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B untuk KPPS mempertimbangkan dalam rentang usia 17 sampai dengan 55 tahun terhitung pada hari pemungutan suara pemilu atau pemilihan. Jadi 17 tahun terhitung pada hari H itu bisa mendaftarkan diri. Pada bab 8, petugas pemutakhiran data pemilih. Nah, siapa sih Pantarlih ini? Pasal 47, Pantarlih dibentuk untuk membantu PPS dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih untuk pemilu dan pemilihan. Pantarlih berkedudukan di lingkungan TPS. Jadi, Pantarlih adalah warga dari wilayah kerja PPS, itu sudah pasti ya. Dan Pantarlih ini berkedudukan di lingkungan TPS. Jadi kalau TPS itu ada di RW 1 ya sudah, berarti petugas Pantarlihnya harus berasal dari domisili setempat gitu. Dengan maksud atau tujuan agar bisa mengenal warganya dengan baik gitu.
karena petugas Pantarlih ini adalah petugas yang akan melakukan pemutahiran data pemilih. Dan bagaimana bisa seorang petugas Pantarlih ini akan bisa bekerja tanpa mengetahui dengan pasti keberadaan warga di wilayah kerjanya gitu. Syarat-syaratnya ini ada 5 ya. Yang pertama itu usia paling rendah 17 tahun, kemudian berdomisili dalam wilayah kerja Pantarlih di wilayah lingkungan setempat, mampu secara jasmani dan rohani, berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas, harus SLTA, tidak menjadi anggota partai politik, juga tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan peserta pemilu. Ini bebas dari keterkaitan politik ya, kepentingan politik. Seluruh penyelenggara baik dari tingkat pusat, daerah maupun satuan terkecil di PPK maupun PPS bahkan Pantarlih ini harus menyatakan sikap untuk netral ya, dalam arti bukan anggota partai politik, bukan menjadi tim pemenangan kampanye, tidak ada unsur kepentingan untuk mendukung calon dan lain sebagainya. Jadi integritas ini harus betul-betul dijaga. Selanjutnya ya adalah Pasal 70 susunan keanggotaan sekretariat PPS ya, terdiri atas 1 orang sekretaris PPS dan 2 orang staf sekretariat PPS, 1 orang ketua dan 2 orang anggota ini akan dibantu oleh sekretariat, di mana sekretariat itu dikepalai oleh seorang sekretaris dan 2 orang staf sekretariat gitu. Nah ini ya pada bab 13 bahwa sistem informasi anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Ad Hoc. Pasal 84, KPU menggunakan sarana teknologi informasi untuk pendaftaran dan pendataan dalam pembentukan Badan Ad Hoc. Jadi sarana teknologi informasi dimaksud adalah sebuah aplikasi atau sistem website yang sudah disebutkan tadi di awal, yang namanya itu adalah Siakba ya, Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc. Nah, Siakba ini apa sih, bagaimana dan bagaimana cara aksesnya, bagaimana bisa mendaftarkan atau register, lalu login dan proses pendaftarannya itu seperti apa? Itu akan kita kupas pada sesi selanjutnya ya. Jadi saya akan coba telusuri dulu, saya akan cari informasi terkait. Nah, setelah dapat saya akan coba share ke teman-teman semua. Jadi bagi kakak, adik atau teman-teman, bapak, ibu yang ingin mendaftarkan menjadi penyelenggara pemilihan umum serentak tahun 2024, siap-siap. Selamat bertugas.